warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Sahibul Benarik Bapak RT Sarumili, yang terhormat Bapak RT Kosim, Pak RW Mundari, para guru, Bapak Ustaz Saban, Bapak Ustaz Suryadi, Bapak Ustaz Koman, Bapak Herman, orang tua kami Bapak Haji Amin, Bapak Ja'alimun, seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan tidak disebutkan namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jemaah yang dirahmati Allah, agama kita, agama Islam mengajarkan tentang kepedulian. Makanya setiap imam sholat, ketika mereka mengatakan sawu subuh baku, mereka menghadap ke belakang, melihat jamaahnya, kira-kira banyakkan yang muda apa yang tua, jamaahnya senangnya lama-lama apa bertahan, kan begitu. Kalau sekiranya jamaahnya kuatnya lama, berarti imamnya bacanya suratnya panjang-panjang. Kalau jamaahnya rada-rada model-model kayak Bang Botek mah ya kulhu dan kira-kira, karena urusannya banyak dia mengerti. Artinya bentuk kepedulian yang diajarkan dalam agama harus kita terapkan dalam kehidupan. Makanya nih kita punya wilayah, kita punya kampung, apalagi alhamdulillah kita punya masjid yang berada di lingkungan kita, dan saat ini sudah hampir 80% masjid selesai. Berarti setelah masjid ini selesai, kegiatan-kegiatan keagamaan harus lebih bagus lagi, lebih aktif lagi. Makanya ketika majelis atau pengajian malam Senin ini, mohon maaf, jadi sedikit juga ada masukan dari saya, kalau memang dipakai alhamdulillah, dan juga nggak apa-apa. Maka setiap apapun harus terorganisir. Baik pengajian malam Senin harus terorganisir. Kalau ada ketua berarti kan ada pengurus yang lainnya. Nanti baik itu yang membaca yasin, yang memberikan materi, semuanya harus dijadwal dan terjadwal. Sebab di kampung kita ini banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi sampai S2, S3, Kombotek S berapa? Steller. Itu dijadwal biar semua kita bisa merasakan kepedulian, bisa merasakan, dan sehingga kita bisa merasa memiliki terhadap kita punya lingkungan. Kemudian RT dan RW harus ada juga kepengurusan organisasi, sehingga dengan adanya majlis malam Senin, informasi baik itu kaitan dengan kepemerintahan, baik itu kaitan dengan keagamaan, semua bisa tersampaikan. Sebab kenapa? Ini kepala keluarganya semuanya kumpul, kan gitu. Mau yang ikut arisan kek, mau yang gak ikut arisan kek, kumpul, kan gitu. Termasuk saya adalah orang yang gak ikut arisan, gitu, ya. Bukan karena gak punya duit, orang dablek. Iya, ayo sama-sama, ya. Apalagi alhamdulillah ada Ustaz Suryadi, masya Allah, beliau guru saya, ilmunya juga luar biasa, dijadwalin biar beliau menyampaikan materi, biar kita juga merasakan manfaat keilmuannya. Karena likulli syai'in maziyah, semuanya pasti punya kelebihan, dan kekurangan itu bagaimana kita bisa menutupi bersama-sama, kan begitu. Insya Allah. Ini mohon maaf, bukan lagi saya ngajarin, saya masih bocah, bukan saya lagi ngajarin, ini masalah.
Apapun ayo kita bangun kampung kita, wilayah kita bangun, ya. Karena kalau yang lain mah ngikutin bagaimana kepala. Kan yang namanya kita orang hakim kan kepala. Kalau lingkungan mohon maaf misalkan RT RW-nya kita bagus, nanti jalan kita tata, sampah kita rapihin. Kalau misalkan dalam keagamaan bagus, masjid bisa terorganisir dan begitu. Selain ada pimpinannya, ada bagian-bagiannya, semuanya bisa terorganisir. Nah inilah manfaat dan pentingnya. Ya, pasti setiap kita bukan orang yang bodoh. Ya, saya yakin di sini banyak orang-orang yang pintar, banyak orang-orang hebat. Makanya dimulai dari pengajian malam Senin. Ya, kalau perlu, mohon maaf, kita tegaskan kepada warga masyarakat yang berada di lingkungan kita khususnya, ya kita tandain buat siapa mereka yang misalkan karena memang nggak ada kesibukan tapi nggak mau gabung. Ya nanti kalau ada hal-hal yang kaitan dengan kemasyarakatan, ujung-ujungnya apa? Pasti jamaah-jamaah lagi yang membantu. Ketika ada sesuatu dia nggak tahu informasi, ya, oh saya pun nggak tahu informasi, ya nggak pernah ngaji, malam Senin nggak pernah datang, jadi nggak tahu informasi. Artinya hal-hal yang semacam ini, yuk, ya. Siapapun yang menjadi ketua baik malam Seninnya nih Ustaz Syahban nanti mungkin bisa lebih diperbaiki lagi, ya. Yang ketua lingkungannya nanti bisa diperbaiki lagi, yang DKM-nya nanti bisa diperbaiki lagi. Semua harus ada keorganisasian di situ, karena kalau sudah terorganisir, insya Allah apapun kita akan bisa merasakan kemanfaatannya. Alhamdulillah. Ya, makanya bentuk kebetulan ini masya Allah luar biasa. Ya, banyak hal-hal yang kita lakukan, kita berbuat untuk kita punya wilayah kita. Ya, makanya bentuk kepedulian itu sangat luar biasa. Buktinya apa? Buktinya masjid yang kita bangun ini sudah sampai hampir 10 bulan. Ini kalau bukan karena bentuk kepedulian dari warga di masjid kagak jadi. Kenapa masjid bisa jadi cepat? Karena bentuk kepedulian warganya tinggi. Bentuk kepedulian warganya sangat antusias. Gitu. Bukan karena kehebatan siapa-siapa, bukan. Tidak ada yang hebat. Ya, dan tentunya semua atas pertolongan Allah, dan ya pertolongan Allah itu ada wujud kepedulian masyarakatnya. Alhamdulillah, ya, masya Allah, ya. Termasuk saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah, kepada warga yang sudah peduli terhadap lingkungan, sudah peduli terhadap tempat ibadah. Dan ini harus kita jaga bersama-sama agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Itu. Nah, ketika ditanya kok pengajian ini jumlahnya cuma ada 5 orang, dia lagi, ya karena memang tidak ada tidak terorganisir di dalamnya. Kalau bahasa bocah sekarang tuh agak kurang menarik, begitu. Makanya ketika ada satu perkumpulan, kemudian di dalamnya ada ketua, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Ayo, siapapun yang memegang peran di situ harus betul-betul terorganisir, sehingga mereka yang menjadi mesinnya, ya kita mengikuti. Ketua bikin jadwal malam Senin besok, jadwalnya guru kita Ustaz Suryadi buat menyampaikan tausiah, kita datang, kita dengerin. Minggu depannya lagi Ustaz Khomarudin buat mimpin taklim, kita datang, kita dengerin. Minggu depannya ada pengumuman kaitan dengan pemerintahan, sehingga semuanya bisa tersampaikan. Tempatnya, inilah wadahnya di majlis setiap malam Senin. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya, ya, bentuk kepedulian kita terhadap kita punya lingkungan, terhadap kita punya wilayah terus semakin meningkat. Ya, ada jamaah yang rajin, tahu-tahu dia kagak datang, pasti tanya kemana, oh sakit, kita tengokin bareng-bareng. Itu kan sesuatu yang luar biasa.
mungkin anggapannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Orang yang tadinya jamaah rajin ke masjid, tiba-tiba dia tidak ada, dia tidak hadir. Kemudian ditanya, si fulan kemana ya? Kok udah 2-3 hari ini nggak datang jamaah? Oh dia sakit. Kita tengokin bareng-bareng. Itu kan bentuk juga dari rasa kepedulian terhadap kita punya warga, kita punya masyarakat, sehingga rasa kepedulian yang ada di lingkungan kita, maka akan tumbuh rasa cinta. Makanya diakhiri dengan salam ketika sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke kanan. Assalamualaikum. Lihat ke kiri. Artinya dari kepedulian diawali dari sholat tadi, diakhiri dengan cinta. Maka siapa yang peduli pasti akan ada rasa cinta. Masya Allah, indah, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita terapkan, ya. Nanti kita mengikuti pimpinan majlis malam Senin Ustaz Syafan, kita mantan ikutin, ya. Kalau saya dijadwalin ya saya ceramah, kalau nggak dijadwalin ya saya datang, kan begitu. Ya. Jangan beranggapan kagak dijadwalin boga datang, jangan. Ya, berarti kita ngaji karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jangan, ayo kita datang. Mau kita mimpin kek, mau kagak kek, mau kita disebut namanya, mau kagak, kita datang. Itu bentuk daripada rasa kepedulian kita. Nanti kalau jamaahnya sudah banyak, berarti rasa cintanya sudah mulai ada di majlis malam Senin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini aja sedikit, jangan banyak-banyak, ya. Semoga majlis malam Senin terus hadir orang-orangnya, apalagi hari Minggu ini hari libur. Makanya nanti ya saya sih berpesan kalau misalkan ngaji jam 8 tank benar-benar kita mulai, mau ada 5 orang, 3 orang, kita mulai jam 9 paling lama selesai. Sebab kenapa? Besoknya hari Senin mulai beraktivitas, ada yang kerja dan lain sebagainya, biar juga gak kemalaman. Ya, sehingga disinilah letak tidak monotonnya majlis malam Senin, sehingga warga masyarakat pun antusias terhadap pengajian malam Senin ini. Mari sama-sama kita bacain suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya, dan mudah-mudahan Allah kasih kita sehat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likunyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.